Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan ayat 49. Di dalam bacaan Injil kali ini, Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebuah tindakan itu bersumber dari dalam diri seseorang. Kalau dari asalnya itu baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau dari dalam itu buruk, maka akan keluar hal-hal yang buruk pula. Namun, saudari-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita pun melihat bahwa tidak semua tindakan-tindakan yang baik itu berasal dari niat-niat yang baik pula. Tidak jarang juga kita melihat bahwa niat-niat yang baik itu juga menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Tidak jarang kita melihat sebuah tindakan yang baik itu justru berasal dari sebuah kemunafikan. Kita juga tidak jarang melihat orang yang memiliki intensi-intensi yang baik dalam kehidupannya, pada akhirnya menghasilkan sebuah tindakan yang tidak baik. Karena mungkin dia mewujudkan niatnya itu dengan cara yang keliru. Mungkin juga niat yang diwujudkan itu menjadi sebuah tindakan bukan dilakukan pada saat yang tepat, di tempat yang tepat. Maka, jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat bahwa tidak selalu tindakan yang baik itu bersumber dari sesuatu yang baik, dan tidak selalu niat yang baik itu menghasilkan tindakan yang baik, lantas, apakah kata-kata Yesus yang kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini terus kemudian tidak relevan, terus kemudian salah total? Maka, saudara-saudara yang terkasih, baik kalau kita kemudian menyimak dengan pelan-pelan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Persoalannya di sini ialah, apa artinya hati di sini? Apakah hati itu hanya sekedar tempat di mana orang membangun niatan-niatan dalam dirinya? Dalam alam pikiran orang Ibrani, hati itu bukan hanya tempat orang membangun niat, tapi juga tempat orang berpikir, tempat di mana dia mencoba menata aneka macam cara untuk mewujudkan niat-niat baik itu pula. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari hati seseorang, itu Tuhan Yesus sedang hendak mengatakan seluruh totalitas dari manusia itu. Sehingga Tuhan Yesus tidak hanya sedang berbicara bahwa milikilah niat yang baik, agar nantinya kita bisa menghasilkan tindakan, perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi Tuhan Yesus juga sedang berkata, didiklah hatimu, agar bukan hanya bisa menghendaki hal yang baik, tapi juga tahu bagaimana mewujudkan niat yang baik itu dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang bijak. Mengapa demikian, sahabat-sahabat sekalian, saudari-saudara yang terkasih? Karena dalam hidup ini ada kecenderungan dalam diri manusia untuk mendekati hal yang mengenakkan dan menjauhi hal yang tidak mengenakkan. Masalahnya, tidak selalu hal yang mengenakkan itu baik, dan tidak selalu hal yang tidak mengenakkan itu tidak baik.
kemunafikan, kepalsuan lahir dari hal mendasar manusia ini. Karena dia menemukan kenikmatan zona nyamannya ketika dia melakukan kemunafikan, kepalsuan. Karena ketika dia melakukan itu semua, dia dapat diterima. Tapi pada akhirnya, dia tidak bersumber dari sesuatu yang baik, walaupun dia bisa menghasilkan hal yang baik. Maka, sekali lagi, sahabat, saudari-saudara yang terkasih sekalian, kita perlu menyadari kecenderungan-kecenderungan kita ini untuk mencari hal-hal yang mengenakkan. Kita perlu untuk mendidik hati kita, untuk pada akhirnya bukan hanya mencari yang menyenangkan bagi kita, tapi melakukan untuk mendidik hati kita, menghendaki dan mewujudkan hal-hal yang baik dengan cara yang tepat, di saat yang tepat, pada orang yang tepat. Karena hanya demikian, pada akhirnya kita dapat menjadi orang-orang yang baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Aku